Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Kotia Forum. Kotia Forum yang bertujuan untuk menguatkan kualitas masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang Israel bersama Bang Tigor Sihite, pengamat politik internasional khususnya terkait dengan persoalan problem konflik Israel-Palestina. Tapi sebelum kita lanjut, mohon kiranya channel ini di-subscribe agar channel ini bisa terbangun dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bang Tigor, mungkin Bang Tigor sudah mengikuti perkembangan terakhir ya, bahwa Presiden Al-Assad melarikan diri ke Rusia karena Suriah sudah diduduki oleh Mujahidin. Nah, yang menarik adalah karena diam-diam Israel memasuki daerah Suriah dan sekarang kabarnya sudah menduduki daerah Golan. Apakah ini cuma sekedar untuk pelarian isu dari persoalan-persoalan yang dia hadapi oleh Israel sekarang ini? Persoalan-persoalan Israel sekarang ini kan mungkin masyarakat tidak atau belum menangkapnya. Sebetulnya apa sih yang terjadi dengan Israel hari ini? Sehingga dia begitu berani menyerang Lebanon, padahal Lebanon dan Israel sudah gencatan senjata. Dan sekarang dia memanfaatkan situasi ketika Suriah diduduki oleh Mujahidin, dia memasuki Suriah dan konon kabarnya sudah menduduki dataran tinggi Golan. Bang Tigor, bagaimana analisa Bang Tigor dalam persoalan ini? Ya, jadi Bang Komar itu sebetulnya itu kan kelihatan liciknya Israel ya. Jadi dia ada kesempatan untuk masuk ke Golan karena pemerintah dinasti Assad kan pada 2 hari yang lalu kan sudah tumbang ya dan Assad cari suaka di Rusia. Nah, ini digunakan oleh Benjamin Netanyahu untuk masuk ke itu dengan alasan bahwa perjanjian dengan Suriah itu yang terjadi tahun 1974 itu hanya mengikat Israel dengan dinasti Assad. Karena Assad sekarang sudah tumbang, maka mereka mengatakan bahwa perjanjian itu tidak berlaku lagi. Itulah khas Israel, dia kan sangat licik. Tapi itu sebetulnya termasuk pengalihan isu. Karena di beberapa hari kebelakang ini kita perlu update juga para penonton kita bahwa ada beberapa hal sebetulnya yang sedang terjadi dan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana Gaza atau Palestina ke depan. Yang pertama adalah bahwa untuk pertama kalinya itu faksi-faksi di Palestina bisa didamaikan dengan mediator Mesir. Jadi mereka dari Fatah, PLO, Hamas dan faksi-faksi yang lain itu mereka sudah bersepakat dengan membentuk Komite Gaza. Komite Gaza itu nanti yang akan menghandle rekonstruksi Gaza jika genjatan senjata di Gaza telah dilaksanakan. Oke Bang, kalau begitu berita bagus ya bahwa faksi-faksi Palestina sudah bersatu ya, yang sebelumnya belum pernah terjadi ini. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya kondisi di Israel, Bang, Nah, terkait dengan jadi Netanyahu ini? ada perkembangan baru lagi. Jadi kita ketahui bersama kan sudah ada ketetapan dari ICC ya. ICC itu kan International Crime Court ya atau Mahkamah Pidana Internasional. Nah, ICC ini itu adalah mengurusi urusan individu dari para pejabat. Jadi Netanyahu di sini sebagai tersangka dan Yoav Golan juga sebagai tersangka. Dari pihak Hamas ada Muhammad Deif. Nah, ada lagi yang sebetulnya yang lebih penting lagi, ada disebut Amnesty Internasional. Amnesty Internasional itu menyangkut pemerintahan Israel. Nah, mereka sudah memutuskan, ini Amnesty International kan berpusat di London ya, mereka sudah mengeluarkan dokumen setebal 282 halaman. Nah, di situ mereka confirm bahwa kan pemerintah Israel telah melakukan genosida di Gaza. Nah, ini sebetulnya berita bagus juga untuk Palestina karena ICC telah menetapkan individu Netanyahu dan Yoav Golan sebagai tersangka. Sebagai negara, Amnesty Internasional sudah memutuskan bahwa Israel melakukan genosida.
Jadi ini adalah sentimen yang sangat buruk untuk Israel di kemudian hari karena itu menjadi beban dari generasi ke generasi. Pemerintahnya melakukan genosid, individu presiden perdana menterinya melakukan. Dan ini sebetulnya adalah semacam hukuman internasional untuk pemerintah Israel. Jadi kalau misalnya nanti Amnesty Internasional itu yang menuduh bahwa negara Israel terlibat dalam kejahatan, maka yang akan terjadi adalah nanti apabila terjadi rekonstruksi di Gaza, itu tanggung jawab Israel untuk membangunnya. Begitu Bang, kira-kira. Ya, nanti tergantung keputusannya ya. Tapi yang penting itu adalah itu sentimen yang sangat buruk terhadap Israel. Jadi sentimen itu kan misalnya di ekonomi ya, ekonomi itu pemerintah yang ada bermasalah dengan Amnesty Internasional itu tidak mudah melakukan kerjasama dengan negara yang lain. Jadi inilah nanti hari-hari mendatang ini yang kita pernah melakukan hipotesis bahwa Israel ini kan akan lenyap dengan sendirinya. Semua negara nanti akan sulit kerjasama dengan negara yang sudah melakukan kejahatan perang, ya, kejahatan perang secara negara, secara individu. Dan itu kalau diolah atau diinikan sama Palestina, itu nanti akan memperpanjang misalnya boykot terhadap ekonomi dan juga nanti bisa kayak begitu di pemerintahnya di kemudian hari itu bisa dituntut untuk melakukan ganti rugi seperti yang Abang bilang itu sangat mungkin terjadi seperti halnya apa yang dilakukan oleh Jepang di Korea Selatan ya. Itu kan mereka ganti rugi itu karena itu pengadilan internasional. Jepang di Indonesia juga Bang tahun 1963 membayar pampasan perang Ya, karena dia betul. dianggap penjahat perang. Ya. Dan itu yang sekarang ini dijadikan Kalimalang oleh Bung Karno untuk pembangunan dari pampasan perang itu. Jadi Bang, ini kan yang terkait dengan serangan Israel ke Lebanon padahal sudah gencatan senjata juga termasuk pengalihan isu juga Bang ya untuk Ya, betul. menyelamatkan Netanyahu. Yang itu kan buying time, tapi sekarang dia udah terpojok karena baik pemerintahan Biden yang mau pensiun tanggal 20 Januari maupun pemerintahan Trump yang baru kepilih, dua-duanya ini adalah ingin segera terjadi gencatan senjata di Gaza. Dan itu juga didukung oleh uh, faksi militernya Israel karena ternyata tahanan tahanan Gaza itu nggak hanya sandera yang kemarin mereka lakukan, tapi juga tahanan personil Israel yang ketangkap waktu mereka masuk ke Gaza. Nah ini berita terakhir akan segera akan ada gencatan senjata itu selama 2 bulan, hampir mirip dengan Lebanon ya, 2 bulan dulu nanti baru permanen. Tapi syarat-syarat yang kita ketahui itu sebetulnya sudah semakin mendekati permintaan pemerintahan Hamas karena mereka ingin sebelum ditandatanganinya gencatan senjata 2 bulan itu mereka harus menarik mundur dulu pasukannya dari Gaza. Ini sebetulnya termasuk berita bagus dan kita harapkan ini insya Allah dalam beberapa hari ini akan terjadi. Jadi apa analisa Bang Tigor terkait Netanyahu ini? Padahal sudah gencatan senjata di Lebanon masih menyerang, kemudian dengan alasan tertentu mereka masuk Golan di Suriah. Apakah ini untuk menyelamatkan Netanyahu, Bang, atau gimana? Atau Netanyahu mencari selamat dari kasus ini? Kelihatannya sih udah nggak mungkin ya. Jadi sekarang itu kan tekanan itu ke Netanyahu sangat kuat. Pertama dari pemerintahan Amerika, baik yang mau pensiun Biden sama Trump. Dua-duanya ingin segera ada gencatan senjata. Karena bagi Trump pun ini Gaza ini kan merupakan janji politiknya dia supaya sebelum dia nanti pemerintahannya itu akan terjadi rekonstruksi di sana dan gencatan senjata. Nah, yang ketiga tekanan dari militernya Israel sendiri dan mereka sudah merasa tidak ada lagi yang perlu diperpanjang dari Gaza. Jadi itu sebenarnya menjadi kartu mati juga untuk Netanyahu. Jadi Lebanon dan Suriah ini cuma dari keputusasaan Netanyahu aja barangkali Bang ya. Kan dia saya dengar koruptor di negaranya. Bagaimana Bang? Ya betul. Jadi hari ini hari Selasa tanggal 10 ya. Mulai dia diadili sebagai koruptor. Ini kan udah lama ditunda-tunda. Dia jahatnya Netanyahu ini kan dia tadinya mau merubah dulu undang-undang
supaya dia ada imunitas, Perdana Menteri ada imunitas untuk diadili di perkara-perkara pidana. Tapi dia nggak berhasil menggolkan undang-undang itu karena Mahkamah Israel sendiri tidak menyetujui. Nah, tibalah saatnya sekarang hari ini tanggal 10 Desember ya. Nah, hari ini mulai diadili dia kan. Jadi hari ini nyatakan tidak diadili sebagai koruptor karena tuduhannya itu adalah melakukan korupsi dan termasuk istrinya juga melakukan itu. Jadi kesimpulannya ini ulah Netanyahu ya dari persoalan-persoalan ini karena dia sebetulnya untuk memenuhi ambisi dan melindungi problem korupsinya itu barangkali ya. Ya, betul. Jadi kesimpulannya bahwa persoalan Gaza akan segera terselesaikan ini. Yang pertama adalah karena sudah ada konsolidasi internal di Palestina, paksi-paksi sudah bergabung. Kemudian Netanyahu di negerinya juga sedang diadili sebagai koruptor. Jadi pernik-pernik penyerangan terhadap Suriah, Lebanon itu hanyalah untuk pengalihan agar Netanyahu tetap dihitung di negaranya. Begitu Bang? Betul. Oke Bang, saya kira uh, untuk sementara bisa kita cukupkan sambil kita mengikuti perkembangan berikutnya ya tentang konflik Israel-Palestina ini. Begitu Bang? Ya, Atau ada lagi yang mau Abang sampaikan? ya, jadi memang akhirnya semua masa akan berakhir bahwa penderitaan Palestina kita harapkan akan segera berakhir dengan gencatan senjata yang menurut beberapa informasi itu adalah beberapa hari ini akan ada gencatan senjata di Gaza dan itulah akhir dari Netanyahu menjadi seperti yang banyak didoakan orang menjadi individu Perdana Menteri yang paling hina di dalam pemerintahan Israel. Oke Bang, baik. Pemirsa kita cukupkan sekian ngobrol-ngobrol kita dengan Bang Tigor. Mudah-mudahan mendapatkan inspirasi dan ilham untuk kita membaca apa yang akan terjadi ke depannya tentang konflik Israel-Palestina. Sekian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.